Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bedit Nana. Dalam kesempatan kali ini, kita akan berbicara 5 hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi kemungkinan. Masih kemungkinan sih. Kemungkinan kita gagal bayar dari hutang-hutang bisnis kita, hutang-hutang pribadi kita akibat merebaknya virus corona. Jangan lewatkan, pantengin terus guys. Oke, akhir-akhir ini kita menghadapi situasi yang sangat berat. Indonesia disibukkan oleh virus corona. Bahkan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia menghadapi virus yang begitu mengkhawatirkan ini. Per hari ini 28 Maret 2020 di Indonesia saja sudah 1046 dinyatakan positif. Kemudian 87 meninggal dan 46 dinyatakan alhamdulillah sembuh nih. Nah, di tengah merebaknya virus corona atau COVID-19 ini bisa jadi karena kita harus terpaksa berdiam diri di rumah, mengisolasi diri, meminimalkan ketemu dengan orang, menjaga jarak, dan bisa jadi kita juga sedikit berhenti unit-unit usaha kita. Yang awalnya laku, tentu saja penjualan sedikit menurun nih. Kemudian juga bahan baku sulit didapat. Dan karyawan tentu saja lebih banyak di rumah dan bisa jadi produktivitasnya menurun. Maka tidak jarang kita menghadapi fakta-fakta yang bisa jadi akan menyedihkan dalam sebulan 2 bulan kemudian, dan sudah bisa kita bayangkan jika ini terus berlanjut maka resesi ekonomi bisa jadi akan terjadi. Nah, dalam kondisi seperti itu bisa jadi akan ada gagal bayar nih, tapi semoga tidak. Akan ada gagal bayar kewajiban-kewajiban kita, baik hutang ke perbankan maupun hutang ke pihak-pihak ketiga, atau kita gagal bayar supplier, kemudian bayar orang yang terlibat dalam perusahaan kita, atau bukan hanya perusahaan, mungkin utang-utang pribadi, utang-utang cicilan-cicilan, ataupun bisa jadi akan gagal bayar. Maka 5 hal yang bisa kita sharingkan di hari ini yang harus kita lakukan jika kita merasa akan mengalami gagal bayar dalam hutang. Yang pertama, tetap usahakan cicil dan temui rutin. Orang yang ngasih hutang ke kita, supplier kita, temui rutin. Jadi usahakan tetap cicil. Misalkan cicilan per bulan kita 5 juta, misalkan begitu ya. Karena terdampak corona, jangan sampai kita tidak menyicil sama sekali. Tetap nyicil, usahakan mungkin 1 juta atau 2 juta semampu kita lah, tapi yang penting masuk nyicil gitu aja. Kemudian temui rutin. Temui bulan sebelum terjadi kita gagal bayar. Nih, misalkan jatuh tempo di 30 April, maka 30 Maret ini kita harus segera temui pemilik supplier kita yang ngasih utang kita, katakan, Bapak, Ibu, mohon maaf, kondisi ini sangat berat bagi saya, dan saya terpaksa bisa jadi akan mengalami tidak bisa bayar full cicilan. Tetapi saya tetap berkomitmen untuk mencicil. Yang semampu saya, yang awalnya 5 juta per bulan, maka saya tetap bayar 2 juta. Gitu ya. Dan temui rutin. Jadi jangan menghilang. Apalagi susah ditelepon atau susah ditemui. Nah, itu tip yang kedua. Jadi tip yang kedua, jangan menghilang. Jangan susah ditemui. Jangan HP dimatikan. Jangan tiba-tiba waduh susah dihubungi.
Kalau sudah begitu, maka kita akan berat, reputasi kita sebagai orang secara pribadi apapun pebisnis akan kita pertaruhkan. Tidak apa-apa, sekarang kita mengalami sesuatu yang berat, resesi, tapi semoga dalam 2-3 bulan kemudian selesai, kita bisa kembali membayar hutang-hutang kita secara rutin. Kemudian yang ketiga, usahakan untuk nego perpanjangan. Gitu kan ya, nego perpanjangan. Atau jika itu ada marginnya atau ada bunganya gitu, kalau di perbankan ada margin atau ada bunga, maka negolah untuk pokoknya saja. Jadi misalkan hutang kita jatuh tempo masih 2 tahun kemudian, tetapi cicilan kita per bulan adalah 5 juta, begitu ya. Maka negolah perpanjangan. Pak, Bu, kondisi begini, mohon saya dikasih perpanjangan yang ini masih 2 tahun, maka saya ingin diperpanjang menjadi 3 tahun misalkan gitu, atau 2 tahun setengah gitu. Kemudian cicilannya menjadi 2,5 juta atau 2 juta. Nego perpanjangan. Kalau itu sudah dilakukan dan terpaksa kita juga masih berat sekali, maka langkah berikutnya adalah jual aset. Jual aset, Bapak Ibu. Apapun yang ada, misalkan kita punya motor, ya sudah jual motor untuk nyicil hutang. Punya tanah, jual tanah untuk nyicil hutang. Sudah tidak ada hal lagi yang kita lakukan. Harus jual aset. Itu keempat. Kemudian yang kelima berikutnya, aduh, nyicil dikecilin juga udah nggak kuat. Kemudian nego perpanjangan sudah, jual aset sudah nggak punya. Ya wis, nggak bisa apa-apa lagi selain menyatakan pilot. Jika menyatakan pilot, maka aset-aset kita akan dihitung kurator, kemudian mungkin melalui pengadilan dan sebagainya. Kemudian aset-aset kita akan digunakan untuk membayar cicilan hutang tersebut. Gitu Bapak Ibu. Yang terpenting dari poinnya adalah temui rutin, kemudian cicil sebisanya. Jangan menghilang. Itu yang bisa kita lakukan di tengah merebaknya virus corona. Jika kita merasa akan gagal bayar, dan terus upayakan untuk bagaimana kita meningkatkan revenue stream kita dan efisiensi dalam segenap pengeluaran. Nah, bagaimana cara meningkatkan revenue dan efisiensi, kita akan share di video-video berikutnya. Terima kasih, saya Bedin Nana.